Selamat malam pemirsa, baru-baru ini publik dibuat terhentak oleh unggahan media sosial seorang alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang memamerkan paspor negara asing buah hatinya. Unggahan tersebut bukan sekedar pamer kewarganegaraan baru anaknya, melainkan juga menyinggung statusnya sebagai WNI. Unggahan tersebut memantik reaksi luas, menyentuh saraf sensitif kebangsaan, integritas dan makna komitmen kepada negara. Gerah dengan polemik ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun angkat bicara. Ia menyayangkan sekaligus mengingatkan bahwa dana LPDP bersumber dari keringat pajak rakyat dan sebagian lainnya adalah utang negara yang dikelola demi satu tujuan, membangun kualitas manusia Indonesia. Lalu apakah polemik ini hanya sekedar riuh rendah di media sosial atau justru menjadi alarm serius bagi evaluasi kebijakan beasiswa nasional? Bersama saya Fitri Megantara, inilah Top Issue, kontroversi alumni LPDP antara hak pribadi dan kewajiban kontribusi. Pemirsa, untuk membahas topik pada malam hari ini telah hadir narasumber di Studio Metro TV. Ada Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Bapak Sudarto. Pak Sudarto, terima kasih telah hadir di Studio Metro TV. Dan juga bergabung dalam diskusi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Lalu Hadir Irvani. Selamat malam, Pak Lalu. Selamat malam, Mbak Fitri. Baik, dan juga ada Founder Mata Garuda, Mbak Rina Tania Anggreni Fajriani. Mbak Rina, terima kasih telah hadir bersama kami malam hari ini. Dan juga akan berdiskusi bersama kami Direktur Eksekutif Center for Education Regulation and Development Analysis atau CERDAS, Mas Indra Karismiaji. Selamat malam, Mas Indra. Apa kabarnya? Apa kabar? Oke. Kita akan mulai diskusi tentunya dari pihak LPDP dulu. Saya akan ke Pak Sudarto. Pak Sudarto, ini mengenai pernyataan dari awardee LPDP soal pamer paspor asing anaknya ini masih menjadi sorotan dari berbagai pihak. Termasuk tadi kita sudah dengarkan pernyataan, bahkan Menteri Keuangan juga memberikan tanggapan dan juga pernyataannya. Sebetulnya bagaimana kemudian pendalaman dari internal LPDP sendiri mengenai duduk perkara ini, status dari DS ataupun suami dari DS itu sendiri? Terima kasih ya Mbak Fitri ya. Mungkin pertama-tama kami dari LPDP ya menyayangkan polemik ini ya, yang seharusnya tidak perlu ya dan tidak seharusnya, dan disebabkan oleh perilaku salah satu alumni LPDP. Dan kami selalu sampaikan bahwa ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kami tanamkan terhadap penerima beasiswa LPDP ya, nilai etika, moral maupun kebangsaan. Saya selalu ingatkan kepada teman-teman penerima beasiswa LPDP, seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi, Menteri Keuangan ya, bahwa ini adalah dana yang dikumpulkan dari keringat pajak rakyat dan sebagian dari utang. Oleh karena itu, ya seluruh penerima beasiswa LPDP harus meyakini dan paham bahwa mereka harus berkontribusi kembali kepada Indonesia. Okay. Ya. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan tadi pagi ya kami sudah melakukan konfirmasi kepada saudara AP ya, dan memang saudara AP ini belum menyelesaikan kewajiban untuk kontribusi di Indonesia. Dan tadi berdasarkan konfirmasi kami dan kesepakatan dengan saudara AP, seperti disampaikan Pak Menteri Keuangan, kami saat ini sedang memproses sanksi dan teguran sesuai dengan tata kelola yang ada saat ini, seperti disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan di press con tadi pagi. Oke. Nah, ini mengenai sanksi dan juga teguran, sebetulnya dari segi regulasi sudah adakah Pak, terutama untuk mereka kemudian yang tidak mengikuti komitmen untuk melakukan masa pengabdian? Jadi seluruh kewajiban, hak dan kewajiban dari penerima beasiswa itu sudah ada aturannya di peraturan LPDW dan secara komplit dimasukkan ke dalam buku pedoman penerima beasiswa LPDP. Penerima LPDP pun bertanda tangan. Kalau dulu kontrak, ya sekarang surat pernyataan, tanda artinya dia mematuhi seluruh pedoman tersebut. Ya. Di situ sebenarnya kewajiban jelas, baik itu yang calon penerima beasiswa artinya sedang belajar ya, kemudian juga yang sudah alumni. Satu, bahwa dia setia dan taat kepada NKRI, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya, menjaga nama baik Indonesia ya,
mulai dari calon penerima beasiswa maupun pada saat belajar maupun alumni ya, dan juga nama baik LPDP, baik tindakan maupun perbuatan. Kalau yang dia itu masih sekolah ya, tentu menyelesaikan dengan waktu dengan tata kelola yang ada. Kalau dia sudah lulus ya, dia harus berkontribusi kembali kepada Indonesia, dan untuk kasus saudara DS dan AP ini ya, saudari DS dan saudara AP ya, dia 2N+1 ya. Itu sudah diatur, termasuk di situ diatur mengenai sanksinya ya. Tentu salah satunya sanksinya adalah mengembalikan tadi ya dana pendidikannya. Dan ini sudah disanggupi oleh saudara AP? Sudah. Ya, saudara AP sudah menyanggupi tersebut, dan juga tidak akan diikutkan kembali untuk program-program LPDP ke depan. Program LPDP itu banyak ya untuk pengembangan selanjutnya. Dan ini tapi kami LPDP ya, ini kami perlu tegaskan, selalu memisahkan antara tadi loh, urusan keluarga, urusan individu dengan urusan tata kelola ya kan. Ini kan dana amanah ya. Jadi peraturan kami laksanakan secara adil, fair ya, untuk menjaga bahwa ini adalah dana amanah, dana kepercayaan dari masyarakat. Artinya seharusnya Awardi sudah bisa membedakan mana yang menjadi hak individu dan juga kewajibannya sebagai penerima tanggung jawab ataupun bertanggung jawab kepada negara seperti itu ya. Saya akan ke Pak Lalu. Pak Lalu mengenai polemik ini kan kemudian ada yang menyoroti soal pilihan kewarganegaraan buah hatinya. Ada kemudian yang membela bahwa ini adalah hak pribadi. Kemudian ada yang mempertanyakan soal kontribusi itu tadi sendiri dan juga integritas dari Awardi dari LPDP ini. Nah, kalau Komisi 10 ini melihatnya ataupun mencermati polemik ini seperti apa? Ya, Mbak Fitri, jadi kami melihat dan tentunya menyayangkan ini sebenarnya terjadi. Justru sebenarnya para penerima beasiswa ini atau awardee ini harus menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap penerima LPDP adalah duta bangsa. Tugas utamanya selain belajar, yaitu bagaimana menjaga nama baik bangsa. Sopan santun, etika, adab, budaya Indonesia yang sangat diakui oleh dunia internasional, harusnya mereka membawa itu. Nah, bukan melakukan hal yang justru mendiskreditkan bangsa sendiri. Nah, contoh yang disampaikan oleh istrinya dari saudara DS tadi itu. Nah, bahwa itu adalah bagi kami di Komisi 10 hal yang cukup tercela. Nah, oleh sebab itu kami berharap dengan adanya kejadian-kejadian ini maka harus ada evaluasi menyeluruh dari LPDP, baik mulai dari rekrutmen, kemudian kriteria, dan tentunya bagaimana MOU dengan penerima ini pasca mereka kembali atau selesai melaksanakan studi dengan menggunakan dana LPDP itu tadi. Nah, ini menjadi concern dari kami di Komisi 10. Kemudian kami ingin memastikan bahwa LPDP ini betul-betul membuka kepada publik secara transparan terkait dengan penggunaan dana abadi pendidikan. Kenapa menjadi concern? Karena kita tahu bahwa anggaran pendidikan kita tiap tahun itu naik nih Mbak Fitri. Nah, salah satu yang masuk di dalam postur anggaran pendidikan itu adalah dana abadi pendidikan yang hari ini dikelola oleh teman-teman di LPDP. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem rekrutmen, kemudian boleh dibilang nanti peta jalan atau roadmap, tentu ini harus segera disiapkan. Nah, ini menjadi penting agar hal-hal seperti yang hari ini viral itu tidak akan terulang kembali. Para penerima LPDP hari ini yang jumlahnya menurut hitungan kami di Komisi 10 hari ini, data yang kami peroleh dari tahun 2013 sampai dengan 2025 tidak kurang dari 55.461 penerima LPDP. Tetapi apakah kita tahu 55.641 ini dari kalangan mana? Kemudian orang-orangnya siapa? Apakah sudah terakomodir daerah yang 3T? Apakah pesantren sudah terakomodir? Alumni dari pesantren sudah terakomodir? Maupun sekolah-sekolah keagamaan lainnya. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan kita ke depan. Nah, ini harus ada keterbukaan publik. Mumpung ada Pak Direktur LPDP hari ini, ya tentu ini bagi saya adalah masukan yang sangat baik sebenarnya, walaupun konotasinya negatif, tetapi ini pengingat kita aja ini. Ini menjadi pengingat kita bahwa ternyata
akhlak berbangsa dan bernegara itu sangat penting. Oke. Ya kan? Nah, oleh sebab itu saya berharap ke depan sebelum teman-teman penerima beasiswa LPDP ini dikirim ke luar negeri, ya sekarang kan lagi tren tuh petugas haji aja di BIMTEK 1 bulan tuh kan. Nah, bila perlu di BIMTEK, tanamkan paham kebangsaan, cinta tanah air itu menjadi sangat penting. Nah kita akan ingin mendengarkan nih bagaimana sih sebetulnya tanggapan dari alumninya nih. Ada alumni LPDP Mbak Rina, ini bagaimana kemudian menyoroti imbas yang luar biasa pasca ada satu pernyataan yang kemudian memang ini dampaknya menjadi banyak ataupun luar biasa seperti itu Mbak Rina. Yang pertama sebenarnya saya mengecam dari statement Mbak DS karena jadinya asumsi publik itu bahwa seolah-olah alumni LPDP itu semua seperti itu. Ada kan kekhawatiran generalisir seperti itu ya Mbak Rina? Betul, karena selama ini kan sudah terbukti juga banyak sekali alumni angkatan saya, kebetulan saya dapat LPDP tahun 2013, itu kami bahkan tidak mendapatkan kontrak dengan perjanjian 2N+1. Tapi kami balik semua, kami sama-sama bekerja untuk Indonesia dengan berbagai cara. Ada yang kemudian bergabung dengan UNDP, dengan lembaga internasional lain ya, IMF, World Bank, bekerja di lintas sektor, ada yang sampai ke Papua, ke Aceh dan segala macam. Nah, kekhawatiran kami sebagai alumni itu kasus ini kemudian menghilangkan kontribusi alumni lainnya. Karena dianggap oleh publik, wah ini berarti alumni LPDP kayak gini semua. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Pun misalkan ada yang kemudian bekerja di luar negeri, itu mereka juga membangun relasi, membangun jejaring di sana, kemudian menarik networknya di sana untuk ke sini atau dari sini ke sana. Jadi ada kolaborasi antar institusi dan juga universitas. Misalkan ada alumni LPDP yang kemudian jadi salah satu dosen di universitas di Inggris. Kemudian universitas di sana bikin kolaborasi riset dengan universitas di sini. Jadi diaspora Indonesia yang di luar negeri itu semakin kuat dan semakin luas. Harapannya kan nanti akan seperti India. Indeks human capitalnya naik dengan cara knowledge spread, knowledge sharing. Nah, kekhawatiran kami dari satu kasus ini kemudian jadinya malah seolah-olah wah ini alumni LPDP kayak gini semua. Makanya yang pertama saya tanggapi adalah saya mengecam sekali dengan pernyataan Mbak DS. Menurut saya itu sangat tidak pantas diucapkan. Terlepas dari apapun yang terjadi mungkin di sana dengan kondisi mental beliau, karena beliau juga mungkin baru pindah, ada culture shock dan lain-lain. Kemudian terkait dengan narasi kebangsaan itu sebenarnya sudah ditanamkan, Mbak. Jadi di angkatan saya tuh kami bahkan sempat nginap di Halim tuh 3 hari untuk menerima apa istilahnya mental training gitu ya untuk nasionalisme dan lain sebagainya. Jadi dari pihak LPDP ini sudah memastikan itu. Jadi menurut saya ini tidak seharusnya menjadi satu kasus yang kemudian digeneralisir bahwa semua alumni itu seperti itu. Mas Indra bagaimana tanggapannya? Kenapa kemudian peristiwa ini sepertinya cepat sekali memantik sentimen nasionalisme di ruang publik, Mas Indra? Ada 2 hal. Sebelum masuk ke LPDP-nya sendiri, ingat nggak? Tahun lalu, pas juga bulan Februari, ada tagar yang viral. Kabur aja dulu. Ya kan? Nah ini jangan-jangan kita semakin banyak punya orang Indonesia yang punya pikiran lebih baik tinggal di luar Indonesia nih. Karena ini yang harus jadi refleksi kita ya. Kita harus melihat apakah memang benar tinggal di Indonesia itu nyaman, apakah memang tingkat korupsinya semakin bisa kita tanggulangi, kepastian hukum, mencari kerja, mencari nafkah, ya kan? Itu fakta yang nggak bisa kita nafikan kan, kita harus carikan solusinya. Buktinya muncul lagi nih dengan gaya yang berbeda. Itu satu yang harus kita pikirkan bersama. Yang kedua, fenomena seperti Mbak DS ini bukan fenomena baru. Dari zaman saya kuliah 30 tahun yang lalu banyak sekali anak-anak Indonesia yang dibiayai oleh negara tapi memilih untuk tidak pulang dan tidak menerima sanksi apapun. Kenapa itu menurut Anda tidak ada rasa tanggung jawab terhadap negara? Ya karena memang tidak memiliki, jiwanya nggak merah putih. Ya kan? Saya ingat sekali, 25 tahun yang lalu persis saya mau pulang ke Indonesia. Itu teman saya mengatakan, ngapain kamu pulang? Yang ngomong ngapain kamu pulang ini adalah dia yang dibiayai oleh Kemristek zaman itu. Tapi dia milih tinggal di Amerika. Saya justru dengan dia mengatakan gitu, saya berpikir, ini kalau semua anak Indonesia yang dididik di luar negeri, cara berpikirnya begitu. Nunggu Indonesia beres dulu lah baru kita pulang. Siapa yang membereskan Indonesia? Nah, bicara kebangsaan,
Itu nggak bisa dengan training. Kita udah belajar dari zaman penataran P4 Orde Baru, semua orang ditatar nggak jadi kita Pancasilais. Tapi harus ada cara baru, kita harus seleksi. Dan yang paling penting adalah pernah nggak seluruh program beasiswa Indonesia yang udah mungkin angkanya sudah ribuan triliun dievaluasi. Hasilnya seperti apa? Nah, ini mengenai evaluasi nanti akan saya tanyakan ke Pak Sudarto, termasuk menyambung dari pernyataannya Pak Lalu ya soal rekrutmen, kriteria dan juga MOU. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.